Salam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi yang berbahagia ini kita akan mulai ibadah kita. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memasuki ibadah kita yang kudus. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa beribadah kepadamu ini semua karena anugerah dan kebesaran-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita mengangkat satu pujian yang berkata bahwa suci, suci, suci Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah karena kita akan memulai ibadah ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit bumi isinya, dari Yesus Kristus yang telah mati bangkit kembali untuk menebus dosa kita, dan dari kuat kuasa Roh Kudus yang turun atas kita menyertai ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya. Amin. Mulia bagi Bapa. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya sekarang
selama-lamanya. Amin. Dengarkan firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Selamat berbakti, Tuhan Yesus memberkati. Kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita dalam merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan doa-doa syafaat yang kita naikkan, mari kita mengangkat satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Engkau mengurapi kami. Engkau mengasihi kami, ya Tuhan. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Kau hadir di sini, Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Ku berkati untuk Roh Tuhan, ku berkati menambah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Bapa. Berkati untuk Roh Tuhan, berkati menambah Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan dan rahmat Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami boleh terus merasakan damai sejahtera, penyertaan dan pertolongan Allah yang senantiasa ada dalam hidup kami. Semua bukan karena kuat hebat kami, melainkan hanya oleh karena kemurahan Tuhan nyata dalam hidup kami, Tuhan. Saat ini Bapa, kami bawa syafaat kami di hadirat Engkau, Tuhan, yang akan terus menolong dan memberkati, mendengarkan setiap keluh kesah apa yang menjadi pergumulan, harapan, dan beban hidup kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan, menolong bangsa kami, Tuhan, menolong kota kami, Tuhan, menolong negeri ini, sehingga negeri ini Tuhan boleh lawat, Tuhan boleh pulihkan. Kami berdoa Tuhan untuk COVID-19 yang melanda bangsa kami. Wabah ini Tuhan, tolong tim medis, berikan kekuatan dan kesehatan, berikan daya juang, berikan
rasa syukur yang tinggi, sehingga mereka boleh terus berjuang untuk menolong setiap pasien-pasien yang terkena virus COVID-19 ini. Tuhan tolong setiap mereka, setiap para relawan, bahkan setiap logistik dan apapun Tuhan yang boleh diperlukan dalam situasi bangsa kami yang kurang baik ini. Tuhan akan terus turut campur tangan melalui orang-orang yang tepat, melawat, menolong dan memberkati bangsa kami ini. Berikan kekuatan bagi pemimpin kami, pemimpin pusat, bahkan pemimpin daerah, bahkan pemimpin kota, dan sampai ke tingkat desa. Tuhan akan terus menolong dan memberkati, sehingga setiap kami, setiap para pemimpin boleh Tuhan jamah, sehingga mereka boleh berpikir dengan lebih baik lagi, mereka boleh bekerja dengan lebih cepat, lebih tepat lagi, dan mereka boleh menjadi panutan teladan bagi setiap kelompok yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami menyerahkan bangsa ini, dan kami berdoa bangsa ini lawatan Allah boleh menjadi nyata, bangsa ini untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja Tuhan, Tuhan menolong dan memberkati dimanapun berada. Secara khusus Bapak untuk Sinode GKMI, Tuhan menolong dan memberkati pemimpin kami, bahkan untuk setiap PGMW, bahkan PIPK, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga gereja kami ini Tuhan boleh terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi saksi bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa Tuhan secara khusus GKMI Maranatha Putusibo, Tuhan menolong dan memberkati. Di tengah situasi bangsa yang tidak baik, kami boleh tetap beriman, kami boleh tetap berharap, kami boleh tetap teguh di dalam Tuhan, sehingga apa yang boleh menjadi program harapan kami boleh terlaksana di dalam Tuhan. Tuhan memberkati segenap jemaat yang memilih untuk beribadah di rumah. Tuhan memberkati melalui media video. Tuhan akan terus menolong dan memberkati mereka, sehingga melalui media ini mereka juga diberkati oleh Tuhan. Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan bagi mereka, bahkan pekerjaan yang boleh tetap baik dalam situasi yang sulit. Berkati anak dan keturunan mereka, berkati dan apapun yang boleh mereka kerjakan saat ini, Tuhan akan terus memberkati, menolong setiap keberadaan jemaat kami. Berkati Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Setiono, Tuhan terus menolong dan memberkati anak dan keturunannya, keluarga pastori, Tuhan memberkati. Bahkan segenap majelis, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga mereka boleh terus menyebar pengharapan bagi sesama, sehingga dalam situasi yang sulit mereka boleh terus melayani dalam bidang mereka masing-masing. Dan setiap kami tim pelayan, bahkan jemaat, Tuhan menolong dan memberkati. Berkati program gereja, Tuhan akan memberkati pembangunan lintas timur, pembangunan lintas utara, bahkan untuk pembangunan pos-pos cabang-cabang, bahkan PIPK, Tuhan menolong dan memberkati, sehingga Injil nama Tuhan boleh terus diwartakan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk jemaat yang sakit, Tuhan jamah dan pulihkan. Jemaat yang sedang bergumul berbeban berat, Tuhan akan berikan penghiburan. Jemaat yang saat ini mungkin sedang mencari pekerjaan, Tuhan sediakan yang terbaik dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya. Bahkan ibadah kami saat ini, Tuhan akan terus menolong dan memberkati. Tuhan hadir dan menjamah dan melawat. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih atas doa sebentar kita nyanyikan kepada Tuhan. Saya mengundang semua jemaat yang ada di gereja maupun yang ada di rumah untuk bangkit berdiri. Kita akan bersukacita di hadapan Tuhan. Saya mau menyapa semuanya. Halo yang ada di rumah dan yang ada di gereja. Kita di sini karena anugerah dan kebesaran Tuhan. Kita percaya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan yang selalu menguatkan hidup kita. Kita mau kasih pujian, ada kuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa dan Bapa yang keras, bulu batu keselamatanku.
Engkau yang termulia di bumi ini sudah termaju berdana selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Kau adalah Tuhan, namanya Tuhan, berdana berseru. Kota benteng berdudakku, saya berkata, ya Bapa yang benar, bunuh batu keselamatanku. Engkau yang termulia di bumi ini sudah termaju berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Termulia di bumi ini sudah termaju berkata selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus. Berkemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita dalam puji dimuliakan nama Tuhan. Tugasnya kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Sementara kami akan memberikan yang terbaik daripadamu. Bela persembahan yang kami jalankan yang berkenan untuk kemuliaan bagi namamu dan pekerjaan pelayananmu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai persembahan dijalankan. Mari kita mengangkat satu pujian persembahanku. Betapa hati kami berterima kasih Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus.
firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita mengangkat satu pujian. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwa kami. Kami percaya hanya firman Tuhan yang mampu untuk menguatkan kehidupan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk mengerti setiap firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Firman-Mu berkata, Kau bersertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau menantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, Yesusku, Allahku, Engkau yang kunantikan, Engkau yang kuharapkan. Hadirlah dalam kebaktian kami. Kalau ada yang sakit, Kau sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang sedih Tuhan hiburkan.
Karena kami percaya di mana kami berbakti, Engkau hadir dengan tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, kuasa Tuhan dinyatakan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Buka hati kami dan kami siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, akhir-akhir ini kita mendengar orang-orang Kristen tidak beriman sampai akhir. Kita mendengar ada pendeta yang meninggalkan imannya, bahkan dia menjadi pengkhotbah agama lain. Ada calon pastor yang bahkan sampai Italia, dia juga meninggalkan imannya. Ada suster yang meninggalkan imannya. Apalagi orang-orang Kristen biasa. Kita mendengar ada banyak orang yang meninggalkan imannya karena teman hidup, karena pekerjaan, karena faktor ekonomi. Mengapa mereka tidak beriman sampai akhir? Mengapa mereka tidak percaya Tuhan Yesus sampai akhir? Apa yang salah? Nah, hari ini kita akan belajar firman Tuhan, beriman sampai akhir. Saya berharap apapun keadaanmu, masalahmu, tantangan, kita harus beriman sampai akhir, sampai ajal menjemput kita. Karena iman ini menjadi sesuatu yang paling penting bagi kita. Bacaan kita diambil dari Ibrani, pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai yang ke-40. Tetapi saya akan membacakan ayatnya yang ke-39 dan 40. Sekali lagi, Ibrani pasalnya yang ke-11 ayatnya yang pertama sampai yang ke-40. Itu topiknya tentang saksi-saksi iman. Tapi kita akan belajar dari ayat 39 dan 40. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaannya. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, tetapi yang lebih berbahagia kalau setiap orang mau menyimpan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan ayat ini dari ayat 1 sampai yang ke-40, itu ada berbagai macam kesaksian iman. Luar biasa. Ada yang mati dibangkitkan, ada yang memperoleh anak dan sebagainya, tetapi sementara ada yang dibunuh. Allah tidak membela, tetap mati. Ada ibu-ibu yang tetap tidak punya anak, mereka menderita sengsara. Bahkan mereka tidak menerima janji. Mana imannya yang hebat? Yang menerima, yang mengalami mujizat, atau yang tidak menerima berkat Tuhan, tetapi dia tetap percaya pada Allah. Bapak Ibu Saudara, iman itu sebenarnya tidak ditentukan engkau diberkati atau tidak, engkau mengalami mujizat atau tidak. Tetapi iman itu suka maupun senang, menerima mujizat atau tidak menerima mujizat, engkau diberkati atau tidak engkau diberkati. Sesuai dalam kitab Ibrani ini, tetap beriman sampai akhir, itu yang benar. Mereka digaji, ya iman mereka tidak berubah. Mereka dibunuh, ya iman mereka tidak berubah. Ketika mereka mengalami mujizat, iman mereka juga tidak berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bagaimana Anda dan saya bisa beriman sampai akhir, seperti teladan di dalam Ibrani ini. Ada yang diberkati, ada yang tidak, tetapi mereka tetap beriman sampai akhir. Apa rahasianya? Mereka bisa mempertahankan iman walaupun digoda, walaupun diancam, walaupun dianiaya, walaupun mereka menderita, ataupun mereka diberkati mengalami mujizat Allah. Mengapa mereka beriman? Saya melihat prinsip yang pertama yang ingin firman Tuhan katakan di situ, katakan, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka. Prinsip yang pertama Bapak Ibu Saudara,
Saya melihat M yang pertama, memiliki iman yang benar. Kata iman dalam bahasa Ibrani itu disebut kata emun. Di dalam bahasa Yunani disebut atau diungkapkan dengan kata pistis. Lalu ada kata kerjanya pistio. Kemudian nanti ada kata piston, ada kata pistol yang bisa meledak. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata iman ini ada dua. Kata ini menunjuk kata iman di atas. Jadi mengapa banyak orang meninggalkan imannya? Karena ini, karena itu. Karena apa? Mereka tidak punya iman yang di atas. Kata atas itu artinya dasar. Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran firman Allah. Jadi mengapa banyak orang meninggalkan imannya? Mungkin karena mereka iman KTP atau iman keturunan. Mereka tidak membangun imannya di atas firman Allah. Mereka tidak membangun imannya di atas relasi, atau mereka tidak membangun imannya di atas pengenalan akan Allah, sehingga mereka tidak beriman sampai akhir, sehingga mereka meninggalkan Tuhan, mereka meninggalkan imannya. Kenapa? Sebenarnya mereka tidak punya iman yang benar, hanya KTP. Karena bapaknya Kristen, dia menjadi Kristen, tetapi sebenarnya dia bukan orang Kristen karena tidak ada Kristen keturunan. Atau istilahnya mereka menjadi anggota gereja tetapi tidak menjadi anggota kerajaan Allah. Sehingga apa? Mereka bisa meninggalkan iman mereka. Kalau dalam istilah di dalam surat Yohanes disebutkan, mereka di antara kita tetapi mereka tidak sungguh-sungguh di antara kita. Seperti pohon benalu di pohon mangga. Memang mereka di antara pohon mangga, tetapi dia sebenarnya bukan pohon mangga. Nah, saya percaya bahwa orang-orang yang meninggalkan imannya itu ada di antara kita, tetapi mereka sebenarnya bukan orang beriman pada Allah. Bukan karena mereka mempunyai iman yang benar di atas dasar iman yang benar. Jadi saya melihat prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan. Kalau Anda supaya bisa beriman sampai akhir, maka milikilah dasar iman yang benar, yaitu apa? Iman di atas. Jadi dasarnya benar apa? Firman Allah. Dasarnya apa? Relasi, hubungan dengan Allah, memiliki pengalaman pribadi dengan Allah. Biasanya jarang orang yang meninggalkan iman Kristen kepada yang lain itu karena mereka memiliki relasi yang baik dengan Allah. Bayangkan ada seorang meninggalkan iman, dia calon pastor menyebut kata Yeremia, Yesaya aja salah. Dia tidak bisa membedakan antara Kristen dan Katolik. Dia tidak bisa membedakan antara majelis dan pengurus gereja. Jadi tanda-tanda itu dimengerti. Bahkan mereka bukan orang intelek, mereka tidak mengerti firman Allah. Jadi prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan, Anda bisa beriman sampai akhir ketika Anda apa? Memiliki iman yang benar, iman yang dibangun atas dasar firman Allah, iman yang dibangun di atas dasar relasi, hubungan dengan Allah, dengan doa, beribadah, pelayanan, dan merenungkan firman Allah, maka iman itu menjadi benar. Kata fistis, kata ini bisa diterjemahkan ke dalam. Iman yang dibangun di atas tapi kemudian menyerahkan ke dalam. Contohnya Sadrak, Mesak, Abednego. Dia menjelaskan kepada Nebukadnezar, dia berkata, "Sudahlah Tuanku, seandainya Tuhan menolong saya, memang dia berkuasa, dia akan menolong saya. Dan seandainya Tuhan tidak menolong saya, ketahuilah Tuanku, aku tidak mau menyembah patung itu." Perhatikan baik-baik. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego menyerahkan imannya, ditolong atau tidak ditolong, dibunuh atau dibiarkan hidup, ia tetap beriman. Jadi kata iman mistis itu artinya apa? Menyerahkan ke dalam. Pasrah, dalam bahasa Jawa, pasrah sumende, dumateng Gusti Allah.
menyerahkan penuh, diberkati atau tidak diberkati, ditolong ataupun tidak ditolong, kaya ataupun miskin, menderita ataupun berbahagia. Iman yang benar adalah iman yang menyerahkan. Dan mereka ditolong sama Tuhan, imannya tidak berubah. Tapi berbeda dengan Stefanus, dia dilempari dengan batu dan mati, imannya tidak berubah, dia beriman sampai akhir. Kata iman yang benar adalah iman yang dibangun di atas dasar firman Allah, pengenalan akan Allah, relasi dengan Allah, hubungan dengan Allah, tetapi iman yang menyerahkan ke dalam. Siapa? Ya Tuhan, karena hidup kita tergantung mutlak pada Allah. Saya percaya kalau engkau punya iman yang seperti ini, engkau akan beriman sampai akhir. Walaupun kau mau dilempari dengan batu, walaupun kau mau disalib terbalik seperti Petrus, kepalanya di bawah karena dia tidak mau disalib seperti Tuhan Yesus, imannya tidak goyah. Kenapa? Memiliki iman yang benar. Jadi karena itu kalau engkau mau beriman sampai akhir, milikilah iman yang benar, dibangun di atas, tetapi juga kemudian menyerahkan. Iman yang menyerahkan ke dalam kekuasaan dan otoritas Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya percaya seperti Sadrak Meshach Abednego, dia tidak menyangkal imannya, tetapi dia tetap beriman di tengah-tengah tantangan. Di Babel Bapak Ibu Saudara, dia tidak kompromi masalah makanan, dia tidak kompromi masalah penyembahan, walaupun sikap fisiknya. Mungkin orang bisa berkata, saya cuma fisiknya, hatinya tidak. Tapi dia tidak mau menjadi kesaksian yang buruk. Jadi prinsip yang pertama yang firman Tuhan katakan, engkau bisa beriman sampai akhir. Walaupun kau dianiaya, walaupun ada penderitaan, walaupun kau mengalami berkat, mengalami mujizat, saya mau berkata, engkau bisa beriman sampai akhir. Ada orang berkata, saya sudah dibawa ke surga, atau saya sudah mengalami mujizat. Tapi Tuhan Yesus berkata kepada Thomas, engkau percaya karena engkau sudah melihat aku, itu biasa. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah orang walaupun tidak melihat namun percaya. Mungkin kau tidak pernah dibawa ke surga, mungkin kau tidak pernah mengalami mujizat, keadaanmu tidak berubah, mungkin kita tetap tidak punya anak secara biologis, tapi engkau tetap beriman. Alkitab berkata engkau berbahagia. Iman yang benar adalah iman yang tidak tergantung oleh situasi, kondisi. Artinya apa? Iman itu tetap terus menyerahkan ke dalam, tetapi juga dibangun di atas. Itu iman yang benar. Miskin atau kaya, menderita atau bahagia, tetap beriman. Itu iman yang benar. Seperti tokoh-tokoh Alkitab yang disebutkan di sini. Bahkan di dalam Ibrani jelas, ada ibu-ibu yang menerima anaknya, tetapi ada ibu-ibu yang tidak menerima anaknya, tetap mati, tetap sakit. Itu iman yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan beriman atau ke gereja karena ingin mengubah nasib. Saya percaya kalau kau beriman benar kepada Allah, memang kau diberkati. Tapi jangan kita mempercaya Allah motivasi yang lain. Tetapi milikilah iman yang benar kepada Allah. Prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan, mengapa banyak orang meninggalkan imannya, tidak beriman sampai akhir? Karena saya melihat mereka tidak memegang prinsip yang penting. Coba lihat di situ, ayat 39. Sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Saya melihat prinsip yang kedua yang firman Tuhan katakan, bahwa mereka tidak menjadi kesaksian yang baik, meninggalkan kesaksian yang buruk. Saya melihat M yang kedua, menjadi saksi atau kesaksian yang baik. Siapa yang bisa mengubah kesaksian Yudas? Ada di antara jemaat yang bisa mengubah kesaksian Yudas. Dia mengkhianati, menjual Yesus, ya tetap tertulis seperti itu. Betul? Siapa yang bisa mengubah kesaksian Stefanus yang begitu luar biasa untuk imannya sekaligus sampai mati? Enggak ada. Artinya apa? Tidak ada yang bisa mengubah kesaksian. Kalau engkau malas ke gereja, engkau akan dikenal sebagai pemalas. Kalau engkau tidak
memberikan teladan yang baik, engkau tidak menjadi gembala yang baik. Karena apa? Setiap orang tua, ibu atau bapak itu menjadi gembala bagi anak-anaknya. Kalau anakmu tidak berhasil, maka engkau menjadi gembala yang buruk. Artinya apa? Engkau tidak menjadi teladan yang baik bagi anak-anakmu. Bagaimana engkau bisa berkata jangan merokok kalau engkau sendiri merokok? Bagaimana engkau bisa berkata jangan berjudi kalau engkau sendiri berjudi? Atau mau engkau berkata ke gereja, engkau sendiri tidak ke gereja? Atau engkau mau berkata beri perpuluhan, kamu sendiri tidak memberi perpuluhan? Di mana kesaksianmu? Nah, saya melihat prinsip yang kedua. Mengapa kita bisa bertahan sampai akhir? Bisa beriman sampai akhir? Kita harus pegang baik-baik. Kita harus meninggalkan teladan yang lebih baik. Karena tidak bisa mengubah sejarah hidupmu, tidak bisa mengubah namamu. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan apa? Nama. Nama apa yang engkau mau tinggalkan? Jadi kalau engkau mau bertahan sampai akhir, maka engkau harus ingat, saya harus memberikan kesaksian yang baik bagi keturunan. Di sini katakan menjadi kesaksian yang baik. Saya berpikir kalau saya mau berbuat ini, sudahkah saya menjadi kesaksian yang baik bagi anak-anak saya? Saya berpikir, wah ini. Tadi baru saja ada jemaat yang berkunjung. Jabatan itu tidak menjamin. Ada anaknya gubernur, bupati, pejabat, tapi anaknya tidak punya pekerjaan yang baik. Kenapa? Satu hal, orang tuanya tidak kekurangan uang, orang tuanya tidak kekurangan apapun juga fasilitas, tapi orang tuanya kekurangan satu yang namanya keteladanan yang baik. Bapak Ibu Saudara, sudahkah Bapak Ibu menjadi teladan yang baik bagi anak-anakmu? Bagaimana engkau mengharapkan anakmu menjadi lebih baik kalau engkau tidak memberikan kesaksian yang lebih baik? Bapak Ibu Saudara, saya akan bercerita ada seorang yang bernama Eci. Dia hidup tahun kira-kira 1920 sampai 1930-an di Chicago, Amerika Serikat. Pekerjaan dia adalah seorang pengacara yang hebat karena dia punya relasi, pejabat, dan sebagainya. Karena punya relasi dan dia menjadi pengacara yang luar biasa, maka apa? Banyak mafia, narkoba, preman memboking dia untuk membela perkaranya. Dan banyak orang para mafia, narkoba dan sebagainya ditolong dia. Dan akhirnya karena dia banyak menolong, maka dia menjadi orang kaya. Dia punya jet pribadi, dia punya mobil mewah. Bahkan sebuah perumahan di blok itu dibeli sama Eci. Karena apa? Para mafia memberikan uang yang banyak-banyak. Dia nggak kekurangan. Anaknya mau apa ada, mobil mewah ada, uang yang banyak ada. Tapi kemudian dia berpikir, aku sudah memberikan segalanya untuk anak saya, tapi aku belum menjadi bapak yang baik, menjadi kesaksian yang baik. Saya membela para mafia, berapa orang yang diperas, toko-toko itu, barang kelontong yang kecil. Berapa orang mati karena narkoba yang mereka edarkan. Berapa orang yang mati karena minuman keras yang mereka edarkan. Aku telah membantu orang jahat. Dan saya bukan ayah yang baik. Saya tidak memberi teladan yang baik pada anak saya. Lalu dia mengambil keputusan, aku harus memberikan sesuatu yang baik, nama yang baik. Dan sejak itu, yang dulunya dia membela para mafia, dia kembali melawan. Dia kerja sama FBI, polisi Amerika, dan para mafia, bandar-bandar narkoba dimasukkan dalam penjara. Maka dia dimusuhi para mafia dan resikonya apa? Mati. Tapi dia berkata, aku harus memberikan teladan yang baik bagi anak saya. Dan betul, ketika dia baru naik mobil, para mafia sudah bersiap di jalan untuk menembak dia dengan senjata otomatis senjata mesin.
Dan ACAG mati di tempat karena harga yang dibayar untuk memberikan teladan bagi anaknya. Dia mati karena memberikan teladan. Saya akan memberikan kisah lain. Ada yang namanya Gus Poher. Dia seorang anggota Air Force Amerika, penerbang atau menerbangkan pesawat tempur. Pada waktu itu ada perang dunia kedua antara Amerika dan Jepang. Dia tinggal di kapal induk namanya USS Lexington. Dia diutus dengan beberapa temannya 7 pesawat untuk menyerang pesawat tempur Jepang. Tapi kemudian dari kapal ada terdengar radio, come back. Kenapa? Rupanya pesawatnya lupa diisi dengan minyak atau bahan bakar. Dia nggak cukup, maka dia harus izin sama teman-temannya, saya harus kembali. Tapi tahukah ketika dia kembali, ada 9 pesawat Jepang yang mau menenggelamkan kapal induk Amerika tadi, USS Lexington. Tidak terdeteksi oleh radar, yang lain tidak ketemu, dan hanya dia ketemu. Dengan cadangan bahan bakar yang menipis, dia mulai menembaki. Dia tidak takut ditembak sama pesawat-pesawat Jepang. Dia mulai menembak. Dan tahukah, dari 9 pesawat itu 5 diantaranya jatuh, tenggelam di laut. Nah, karena melihat kawan-kawannya pada tenggelam, maka tentara yang lain, pesawat yang lain mulai kembali. Dan ketika dia turun, rekan-rekannya di bawah bertanya, mengapa compang-camping sayap ekor tadi pesawat kapal kita mau ditenggelamkan oleh tentara Jepang, dan saya melawan, dan sekarang 4 lari 5 tenggelam. Tahukah saudara, dia diangkat atau diadai pahlawan nasional Amerika. Dia mendapat bintang penghargaan. Dan yang menarik, namanya diabadikan menjadi nama bandara di Chicago, Amerika Serikat. Namanya landasan pesawat itu atau bandara itu namanya O'Hare di Chicago. Mengapa? Anaknya menjadi pahlawan Amerika. Karena bapaknya bisa memberi kesaksian yang baik tentang imannya. Kesaksian yang baik tentang hidupnya. Aku tidak bisa meninggalkan segalanya, aku tidak bisa mewariskan segalanya, tapi aku bisa memberikan teladan contoh yang baik. Dan akhirnya apa? O'Hare, keturunan ACAG yang mati ditembak sama mafia itu, sebanding dengan pengorbanannya, anaknya menjadi pahlawan Amerika dan namanya diabadikan menjadi nama sebuah bandara. Mengapa dia beriman sampai akhir walaupun dia harus mati? Karena apa? Dia mau menjadi kesaksian yang baik. Ingat, kalau engkau mau meninggalkan imanmu, kalau engkau tidak mau beriman sampai akhir, ingat, saya sedang meninggalkan warisan apa? Nama baik, iman atau apa? Atau engkau tidak bisa menjadi teladan yang baik? Generasi kita hancur karena apa? Para orang tua tidak memberikan teladan yang baik. Jadi saya melihat prinsip yang kedua. Kalau engkau ingin beriman sampai akhir, di samping kita memiliki iman yang benar, tetapi juga kita harus memiliki kesaksian yang benar. Di sini katakan kesaksian yang baik. Luar biasa. Jadi orang yang beriman sampai akhir adalah orang yang berpikir, saya harus memberikan teladan yang baik, perkataan yang baik, iman yang baik, keluarga yang baik, kerohanian yang baik, pengetahuan yang baik, kehidupan yang baik bagi keturunan, bagi anak-anak saya. Kalau Anda punya itu, maka engkau akan berpikir pulang meninggalkan imanmu. Di samping, kenapa? Keselamatan hanya di dalam Yesus. Di luar Yesus, engkau tidak bisa selamat. Firman Tuhan berkata, sebab di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan oleh manusia yang olehnya mereka beroleh keselamatan. Jadi prinsip yang kedua, jangan tinggalkan imanmu
Karena engkau harus meninggalkan warisan keteladanan yang baik bagi anak-anak. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudara, saya ambil prinsip yang penting di situ, katakan ayat yang terakhir, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. M yang ketiga, kalau Anda mau tetap beriman kepada Allah, kita harus memiliki pengertian. M yang ketiga, kita akan menerima sesuatu yang lebih baik. Orang berpikir meninggalkan imannya, mereka akan berpikir menerima pekerjaan yang lebih baik. Mereka berpikir akan memiliki apa? Pasangan hidup yang lebih baik. Bagaimana memiliki pasangan hidup yang lebih baik? Di Kristen itu hanya satu aja orang boleh nikah, tapi tempat lain boleh lebih dari satu. Bagaimana engkau akan memperoleh pasangan yang lebih baik, pekerjaan yang baik? Jangan pernah berpikir teman hidupmu lebih baik kalau engkau meninggalkan imanmu. Jangan pernah berpikir engkau akan mengalami hatimu yang lebih baik daripada engkau meninggalkan imanmu. Karena itu saya mau ingatkan yang ketiga. Mengapa banyak orang beriman sampai akhir, bahkan mereka rela digergaji, rela disalib, ditenggelamkan di sungai, ditembak, di pedang, bahkan ditarik dengan kuda. Iman mereka tidak berubah. Karena apa? Mereka punya pemikiran dalam hati mereka menerima yang lebih baik. Saya mau bertanya, adakah sesuatu yang lebih baik daripada hidup yang kekal? Kalau engkau kaya, uang miliaran, engkau makan cuma 3 piring, tidak lebih. Engkau tidur sama 8 jam, tidak lebih. Apalagi engkau bisa beli obat-obatan, tetapi engkau tidak bisa beli kesehatan. Engkau bisa beli seks, tapi engkau tidak bisa membeli rumah tangga yang baik. Kenapa? Uang terbatas. Karena itu saya mau berkata, engkau bisa beriman sampai akhir. Taruh di pikiranmu, taruh di hatimu, bahwa engkau akan menerima sesuatu yang jauh lebih baik. Apa itu hidup yang kekal? Apa itu anak-anakmu tidak akan meminta-minta roti? Perhatikan tadi Edi. Dia bukan pahlawan Amerika, tapi anaknya menjadi pahlawan Amerika. Kenapa? Karena dia memberikan teladan yang baik sebanding dengan harga yang diberikan pada dia. Saya percaya keturunanku menjadi lebih baik kalau engkau berpikir, saya akan menerima sesuatu yang lebih baik, baik di surga maupun di bumi. Perhatikan baik-baik itu. Karena firman Tuhan berkata, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Biarlah kita mau beriman sampai akhir. Tuhan Yesus berkata, kalau aku datang, masihkah ada iman di bumi? Dia bertanya, dia tidak bertanya kepada orang, kalau aku datang, masihkah ada orang kaya? Masihkah ada orang baik? Masihkah ada orang yang murah hati? Enggak. Dia bertanya, masihkah ada iman di bumi? Dan karena itu saya mau berkata, marilah kita mau beriman sampai akhir, walaupun apapun keadaannya. Karena itu kalau mau engkau beriman sampai akhir, milikilah iman yang benar, menjadi saksi yang baik. Dan yang ketiga, menerima sesuatu yang lebih baik. Engkau akan menerima sesuatu yang lebih baik, yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga. Bila firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk kita tetap beriman sampai akhir. Mungkin kau tidak mengalami pengalaman iman yang supranatural. Lihat ini, lihat itu, ke surga ini, itu. Tapi Alkitab bilang, berbahagialah orang yang tetap percaya walaupun tidak melihat, walaupun tidak mengalami, walaupun tidak melihat surga, tapi kau tetap beriman. Maka saya mau berkata, beriman sampai akhir. Maka Tuhan Yesus berkata kepada kita, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam apa? Kemuliaan. Jadi engkau akan menerima sesuatu yang lebih baik. Apa itu? Kemuliaan yang dunia tidak bisa berikan, uang tidak bisa berikan, jabatan tidak bisa berikan, keluargamu tidak bisa berikan. Yang hanya bisa memberikan Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang beriman sampai akhir. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang dahsyat. Biarlah kami mau beriman sampai akhir, mempertahankan iman kami walaupun digoda, walaupun ada tantangan, kami tetap beriman sampai akhir. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Amin. Kami kembalikan untuk pemimpin pujian.
bersyukur Tuhan. Kami terima kasih atas firman telah kami dengarkan bersama-sama. Ajarkan kami untuk melakukan segala firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami tidak takut, kami tidak bimbang. Kami tidak akan susah. Karena ada firman Tuhan. Karena ada Roh Kudus yang selalu menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, oh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai.
Dia besar, Dia besar, Esa dan mulia, Esa dan Allah kuasa. Berkatnya melimpah esa dan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah engkau tetap beriman sampai akhir dengan memiliki iman yang benar, menjadi kesaksian yang lebih baik, dan menerima sesuatu yang lebih baik. Pulanglah dan lakukanlah firman Tuhan dalam hidupmu dan terimalah berkatnya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan umur yang panjang dan kesehatan ada di tangan kananmu, di tangan kirimu kekayaan dan kehormatan. Jalanmu penuh bahagia semata-mata. Segala pekerjaanmu yang sesuai dengan firman Tuhan dibuatnya berhasil. Bahkan anak cucumu kelak akan disebut keturunan yang penuh iman, penuh damai dan penuh berkat. Biar berkat dari Allah Bapa, kasih karunia Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian dari saat ini sampai Maranatha, Kristus datang kali yang kedua. Amin. Kepada Allah dipuji. Jemaat silakan ambil satu biji. Amin.